Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Anriul Ramadan, mahasiswa semester 3 Universitas Muhammad Husni Tamrin. Di sini saya akan melaksanakan tugas ulangan tengah semester, yaitu menjelaskan tentang manajemen memori di sistem operasi. Menurut kalian, manajemen memori di sistem operasi itu apa sih? Jadi, manajemen memori adalah fungsi inti dari sistem operasi yang bertanggung jawab mengelola dan mengkoordinasikan memori utama atau biasa kita sebut RAM dalam komputer. Tujuannya adalah memastikan bahwa banyak proses yang dapat berjalan secara bersamaan atau multiprogramming dengan efisien, cepat, dan aman meskipun kapasitas RAM yang terbatas. Itu guys. Manajemen memori juga mempunyai 5 tujuan utama. Yang pertama, multiprogramming, yaitu komputer adalah alat yang digunakan untuk memproses data sesuai dengan instruksi. Yang kedua, relokasi atau relocation, yaitu proses yang memungkinkan dimuat di mana saja di memori dan bahkan dipindahkan selama eksekusi. OS secara otomatis memetakan alamat logika ke alamat fisik. Yang ketiga, proteksi atau protection, yaitu memastikan bahwa suatu proses tidak dapat secara tidak sengaja maupun sengaja mengakses atau merusak ruang memori milik proses lain atau milik OS. Yang keempat, ada berbagi atau sharing, memungkinkan proses yang berbeda berbagai area memori yang sama. Misalnya, library code untuk menghemat ruang RAM. Yang terakhir ada organisasi logika, yaitu menyediakan tampilan memori yang logis kepada pengguna atau programmer, membebaskan mereka dari kekhawatiran tentang batasan memori fisik. Jadi gitu guys, tujuan utama dari manajemen memori. Nah guys, selain tujuan-tujuan utama yang tadi, manajemen memori juga menjalankan beberapa tugas penting. Yang pertama, pelacakan status memori, yaitu OS melacak setiap lokasi memori bagian mana yang digunakan, bagian mana yang bebas, dan proses mana yang sedang digunakan. Struktur data seperti bitmap atau link disk sering digunakan untuk pelacakan ini. Yang kedua, ada alokasi dan dealokasi. Alokasi yaitu merupakan memberikan blok memori kepada proses saat proses tersebut mulai berjalan atau saat meminta sumber daya tambahan. Dealokasi merupakan pengambilan kembali memori dari proses yang telah selesai dieksekusi atau proses yang tidak lagi membutuhkannya, membuat tersedia untuk proses lain. Yang ketiga, ada pemetaan alamat atau addressing binding, yaitu mengubah alamat logika, alamat yang dilihat oleh program yang dihasilkan oleh CPU menjadi alamat fisik. Proses ini sebagian besar dilakukan oleh perangkat keras yang disebut Memory Management Unit atau MMU. Gitu guys. Oke, kita lanjut ke dua teknik manajemen memori utama. Yang pertama ada teknik berdekatan, contiguous allocation, yaitu 1. Formatisan statik. Memori dibagi menjadi partisi berukuran tetap sebelum sistem berjalan. Kelemahan utamanya menyebabkan fragmentasi internal. Memori terbuang di dalam partisi karena proses lebih kecil dari partisi. Yang kedua, pemartisian dinamis. Partisi dibuat sesuai ukuran proses yang masuk. Kelemahan utamanya yaitu menyebabkan fragmentasi eksternal. Memori kosong terpecah menjadi banyak lubang kecil yang terpisah-pisah, sehingga tidak ada lubang tunggal yang cukup besar untuk proses baru meskipun total memori kosong cukup. Solusinya, penggunaan algoritma alokasi, voice fit, burst fit, word fit, dan communication memindahkan proses untuk mengambungkan lubang kosong. Yang kedua, teknik tidak berdekatan, non-contiguous allocation, yaitu 1. Paging. Mekanisme program dibagi menjadi balok berukuran tetap yang disebut patch. Memori fisik dibagi menjadi balok berukuran sama yang disebut
frame. Ketika proses dimuat, patch-nya dapat ditempatkan pada frame manapun yang kosong di memori fisik. Implementasi kunci patch table. Tabel yang menyimpan pemetaan antara setiap patch logika ke frame fisik yang sesuai. Keuntungannya yaitu menghilangkan fragmentasi eksternal dan memungkinkan implementasi memori virtual. Yang kedua, segmentasi. Mekanisme program dibagi menjadi balok logis dengan ukuran variabel yang disebut segmen. Setiap segmen merepresentasikan unit logis dari program. Implementasi kunci segment table. Tabel yang menyimpan alamat dasar dan batasan setiap segmen di memori fisik. Keuntungannya yaitu mempermudah proteksi dan sharing karena unit sharing sesuai dengan unit logis program. Dan yang terakhir, nomor 3 dalam teknik tidak berdekatan, yaitu memori virtual. Ini adalah konsep yang menggunakan paging dan atau segmentation untuk memisahkan memori logis pengguna dari memori fisik. Swapping atau demand paging memungkinkan program yang lebih besar dari RAM fisik untuk berjalan. Patch tidak selalu aktif dipindahkan swapped ke disk backstore dan hanya patch yang dibutuhkan saat itu yang dimuat ke dalam RAM. Begitu guys. Jadi kesimpulannya dari manajemen memori dalam sistem operasi atau OS adalah bahwa ia merupakan fungsi inti yang krusial untuk memastikan kinerja sistem secara keseluruhan. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan manajemen memori di sistem operasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.